Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan kesehatan iman dan Islam sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita memulai pre-kompren pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Malam dan hati-hati di jalan dan salam buat keluarga. Terima kasih Pak, kami yang dari Dinas Malam izin pamit untuk pulang. Teman semua, Misi. Baiklah, sebelum kita melakukan pre-kompren, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita pre-kompren ada Katim A yang akan disampaikan oleh Rahayu dan Katim B yaitu Alpina. Kepada Katim A, Rahayu kami persilakan untuk melaporkan hasil laporannya. Baiklah, terima kasih Pak Karu atas waktunya. Saya akan melaporkan pasien dari tim A. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari tim A, yaitu ada perawat Ulfa dan perawat Rosmiati. Jumlah pasien di tim A ada 5 orang Pak, dengan tingkat ketergantungan minimal care ada 1 orang, partial care 3 orang dan total care 1 orang. Jumlah diagnosa yang ada kami tegakkan ada 11 Pak, jumlah intervensinya ada 13. Perencanaan untuk perhitungan tenaga keperawatannya untuk minimal care 1 orang, untuk partial care 3 orang dan total care 1 orang Pak. Iya. Jadi jumlah perawat yang dibutuhkan di shift pagi menurut perhitungan Douglas itu total prioritas perawatan adalah 80, masalah yang teratasi ada 1 dan masalah yang belum teratasi ada 10. Kemudian aktivitas yang sudah terlaksana yaitu 60, aktivitas yang tidak terlaksana ada 9. Baiklah teman-teman, untuk pembagian tugasnya untuk Ulfa yaitu pasien Tuan D dan Tuan J. Tuan D dengan total care dan Tuan J dengan minimal care ya Ulfa. Ya. Untuk Tuan D dengan diagnosa anemia dan efusi pleura dan demam tinggi. Masalah keperawatannya itu pola napas tidak efektif dan hipertermi. Tindakan keperawatannya yaitu terapi oksigennya dilanjut dan perawatan demamnya tetap dilanjut. Kemudian terapi RL 8 jam per kolov lanjut, PCT, lasik dan CF3-nya dilanjut ya Ulfa. Kemudian ada Tuan J dengan diagnosa hernia inguinalis lateralis dextra. Masalah keperawatannya yaitu nyeri akut dan ansietas. Skala nyerinya masih 6, terapinya dilanjut RL 8 jam per kolov dan injeksi ceftriaxone ya Ulfa. Manajemen nyerinya lanjut, anxiety reduction-nya dilanjut ya Ulfa. Kemudian untuk Bu Ros ada 3 pasien ya Bu Ros. Ada Tuan G fraktur mandibula, ini masih partial care ya Bu Ros. Masalah perawatannya yang itu nyeri akut dan resiko infeksi. Intervensinya masih dilanjut, manajemen nyeri lanjut, self care ADLS dilanjut dan pencegahan infeksinya dilanjut. Terapi RL PCT-nya lanjut Bu Ros. Kemudian ada Tuan ZE. Tuan ZE itu diagnosanya anemianya sedang Bu Ros, dan tumor palatum suspek keganasan. Masalah perawatannya yaitu nyeri dan ketidakseimbangan nutrisi. Intervensinya manajemen nyeri dan manajemen nutrisi, terapinya masih lanjut. RPL-nya manajemen nyeri dan manajemen nutrisi dilanjut ya Bu Ros. Ini OPRC-nya belum masuk 1 kolov lagi ya Bu Ros. Untuk Tuan ZD ya Bu. Tuan ZE ya. Kemudian satu lagi Tuan ZA, pasien partial care, diagnosanya hernia inguinalis lateralis dextra. Masalah perawatannya nyeri akut dan intoleransi aktivitas. Intervensinya manajemen nyeri, self care ADLS, terapinya masih lanjut itu RL 8 jam per kolov dan injeksi ceftriaxone 2x1. RPL-nya manajemen nyeri dilanjutkan, intervensi self care ADLS-nya dilanjutkan ya Bu Ros. Baiklah Pak, itu untuk pasien di tim A Pak. Oke, terima kasih kepada Katim A.
Mungkin ada pertanyaan dari para pelaksana, kami silakan. Bu Rahayu, apakah pasien Tuan D tadi dengan anemia ada rencana tindak lanjut untuk transfusi? Belum ada, kita nunggu hasil lab yang pagi ini ya. Ulfa semalam udah diambil darahnya, tunggu hasil labnya pagi ini ya. Jadi Ulfa. tunggu hasil labnya dulu ya. Iya, Ulfa. Ada lagi ditanyakan? Sudah cukup Pak. Untuk para pelaksana Bu Rusmiati Sementara cukup Pak. cukup ya. Baik, terima kasih kepada Katim A untuk melaporkan hasil laporannya. Ya, Pak. Dan kami serahkan kepada Katim D untuk memberikan laporannya. Baik, terima kasih Pak Dani. Saya akan membacakan laporan kegiatan pasien di tim B. Jumlah pasien di tim B ini ada 5 orang Pak Dani, laki-laki 3, perempuan 2, dengan tingkat ketergantungannya yaitu minimal 1 orang, parsial 3 orang, dan total care 1 orang. Untuk diagnosa keperawatan yang kami tegakkan itu dengan jumlah diagnosa 11, intervensinya 13, dan aktivitas keperawatannya 84. Nah, untuk aktivitas yang terlaksana 67 dan yang tidak terlaksananya 17. Baiklah, untuk pembagian pasiennya di sini ada perawat asosiatnya 2 orang, yaitu Selfie dan Rahma. Untuk Selfie, pembagian pasiennya itu Tuan F ya Selfie sama Tuan E. Dan untuk Rahma, pasiennya Tuan S, Nyonya A, dan Nyonya N ya Rahma. Nah, langsung saja saya bacakan untuk kondisi pasien dan rencana kegiatannya. Untuk Tuan F, pasien pertama Tuan F dengan umur 16 tahun, hari rawatan pertama dengan tingkat ketergantungannya total care. Diagnosa medisnya pendarahan post-hemoroid. Kondisi pasien terakhir, pasien masih mengeluh nyeri pada anus bekas operasi dan masih mengeluarkan darah di anusnya ya. Dengan skala nyeri pasien itu 6. Untuk pemeriksaan labor terakhirnya HB-nya 10 gram. Masalah keperawatan yang kita angkat di sini perlambatan pemulihan pasca bedah dan nyeri akut. Intervensi yang akan kita lakukan yaitu perawatan luka, pencegahan pendarahan, dan manajemen nyeri. Terapi yang sudah didapatkan pasien ini yaitu infus RL 20 tetes per menit, injeksi ketorolak 1 kali 1 ampul, dan injeksi antibiotik ceftriaxonnya 2 kali 1 gram. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti tolong dilanjutkan perawatan lukanya, pencegahan pendarahan, dan manajemen nyerinya ya. Oke. Untuk pasien kedua Tuan E, tadi Selfie ya. Selfie itu Tuan E, pasiennya dengan hari rawatan yang kedua, tingkat ketergantungan yang minimal care, dengan diagnosa medisnya nekrotik wound manus sinistra. Kondisi pasien terakhirnya, pasien masih mengeluh nyeri pada punggung tangan kirinya dan mengatakan lukanya tidak sembuh. Skala nyeri pasien itu skala 5 Selfie, dengan hasil labor terakhir itu HB 10 gram per dl, gula darah sewaktunya 300 mg per dl, dan leukositnya 20.000 ya. Masalah keperawatan yang kita angkat di sini yaitu gangguan integritas kulit dan nyeri akut. Dengan intervensi yang akan kita lakukan perawatan luka dan manajemen nyeri. Terapi yang sudah didapatkan pasien, dexamethasone injeksi 1 kali 1 ampul, ketorolak injeksi 1 kali 1 ampul, dan ceftriaxone injeksi 2 kali 1 gram. Untuk rencana tindak lanjut akan kita lakukan nanti Selfie yaitu lanjutkan perawatan lukanya ya, dan juga manajemen nyerinya tolong dilanjutkan ya Selfie ya. Kemudian untuk pasien berikutnya Tuan S, tadi Rahma ya pasiennya ya Rahma. Tuan S dengan umur 44 tahun, umur hari rawatannya hari pertama, tingkat ketergantungannya partial care, dan diagnosa medisnya itu abses pedis. Kondisi pasien terakhirnya, pasien masih mengeluh nyeri pada luka kaki kiri, nyerinya seperti tertusuk-tusuk dengan skala nyeri 4. Dan hasil gula darah sewaktunya 140 gram per dl. Di kakinya terdapat jaringan nekrotik ya, dan hasil leukosit terakhirnya 14.000 per milimeter kubik. Masalah keperawatan yang diangkat itu nyeri akut, risiko infeksi dengan intervensi manajemen nyeri dan pencegahan infeksi. Terapi yang terakhir didapatkan pasien yaitu infus RL 1000 cc per 24 jam, injeksi ketorolaknya 3 kali 30 mg, kemudian ceftriaxone ceftriaxonnya 2 kali 1 gram IV, dan ranitidin 2 kali 1 ampul IV juga.
Untuk rencana tindak lanjutnya nanti yang akan dilakukan yaitu manajemen nyeri dan pencegahan infeksinya, ya Rama ya. Nah, kemudian berikutnya pasien Nyonya A. Nyonya A tadi pasiennya masih Rahma juga ya, Ma. Nyonya A 51 tahun dengan hari rawatan kedua, tingkat ketergantungannya minimal care dan diagnosanya CA MAME. Pasiennya keluhan terakhir saat ini yaitu masih mengatakan nyeri pada payudara kanan dengan skala nyeri 7. Kemudian hasil ronsen terakhir itu vesikular pulmo meningkat dan efusi pleura bilateral ya. Hasil labor yang terakhir itu HB-nya rendah mah 6,3 gram per dl, leukositnya 15.000, tromositnya 368.000 dan gula darah sewaktunya 96 mg per dl. Hasil biopsinya juga udah keluar, hasilnya itu invasif karsinoma grade 3 ya. Dan hasil ronsen toraknya vaskular pulmonya meningkat, sinus kontroversius kanan dan kiri tumpul. Jadi masalah keperawatan yang kita angkat itu nyeri akut dan ketidakefektifan pola nafas. Dengan intervensi yang akan kita lakukan yaitu manajemen nyeri, manajemen jalan nafas dan pemantauan respirasi. Terapi yang sudah didapatkan pasien yaitu infus RL 20 tetes per menit, ketorolaknya 3 kali 1 ampul IV, ranitidin 3 kali 1 ampul IV, dan ceftriaxone 3 kali 1 gram IV. Untuk rencana tindak lanjut nanti yang akan kita lakukan itu intervensi manajemen nyeri dilanjutkan, kemudian lanjutkan juga manajemen jalan nafasnya dan intervensi pemantauan respirasinya ya Ma. Tolong diperhatikan yang respirasinya. Nah, kemudian untuk pasien yang berikutnya, pasien terakhir Nyonya N, tadi pasien Rahma juga. Nyonya N dengan umur 43 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungannya parsial care, diagnosa medisnya kolelitiasis. Keluhan pasien terakhir, pasien masih mengeluh nyeri pada pinggang kanan ya, dengan nyerinya cukup berat, skala nyeri 7. Hasil CT scan kemarin udah keluar, hasilnya penebalan vesika palea lebih dari 4 mm. Nah, untuk masalah keperawatan yang kita angkat itu nyeri akut, defisit nutrisi dan defisit pengetahuan. Intervensi yang akan dilakukan yaitu manajemen nyeri, manajemen nutrisi, dan edukasi proses penyakit. Untuk terapi yang didapatkan pasien, infus RL 20 tetes per menit, ranitidin 3 kali 1 ampul, ketorolak 3 kali 1 ampul IV. Untuk rencana tindak lanjut nanti yang akan dilakukan itu harus dilanjutkan manajemen nyerinya ya Ma, karena nyerinya skala 7 tadi kan ya Ma ya, dan manajemen nutrisinya juga tolong dilanjutkan. Sekian Pak Dani dari tim B, sudah dilaporkan tadi pasiennya. Saya kembalikan kembali kepada Pak Dani. Oke, terima kasih kepada Kak Tim B yang telah melaporkan. Sama-sama Pak Dani. Oke, mungkin ada pelaksanaan yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Untuk pasien Nyonya A ini apa ada rencana transfusi lagi nih? Yang Nyonya A ya Rama? Ya. Yang dengan CA MAME? Iya. Iya, jadi pasiennya HB-nya kan masih rendah tadi kan, 6,3, itu hasil terakhir. Jadi memang barusan ada dokter yang visite, pasiennya direncanakan untuk transfusi BRC-nya 2 kantong. Tadi sampel darah udah diambil oleh shift sebelumnya, nanti kita konfirmasi ke bank darah, kalau sudah selesai kita transfusikan darahnya ya. 1 kantong dulu ya Ma? 1 kantong dulu ya. Oke, terima kasih pada Ama. Pada pelaksana yang sepi, kami persilakan. Ini untuk tuan cek ini kan HB-nya cuma 10. Jadi kan transfusinya untuk pencegahan pendarahannya ada. Untuk tuan F dengan HB terakhir 10 kita pemantauan pendarahan aja sih. Nanti kalau misalnya ada perubahan kondisi mungkin kita koordinasikan atau kita kolaborasi dengan dokter, kalau memang perlu nanti kita cek labor dulu seandainya kondisinya berubah, dipantau pendarahannya ya. Oke, terima kasih kepada Kak Tim B dan Kak Tim A yang telah melaporkan hasil laporannya. Baik, saya akan simpulkan pasien kita berjumlah 10 orang, yang intervensinya itu berjumlah 26 dan diagnosa 22, dan aktual risiko diagnosa aktual itu berjumlah 18, risikonya 2, dan promosi kesehatannya 2. Oke, terima kasih kepada Tim A dan Tim B. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kita menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, selamat pagi Tim A dan Tim B.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.